perencanaan karir. Definisi perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan kemampuan seseorang untuk merancang langkah-langkah mencapai tujuan karir yang berlandaskan pada kemampuan, minat, nilai-nilai, karakter, kesempatan yang ada di cara hidup, dorongan dan pandangan yang realistis. Ada yang bisa menjelaskan ke saya apa itu perencanaan karir menurutnya kalian? Ada lagi? Kita lanjut. Aspek-aspek perencanaan karir. Yang pertama, pengetahuan diri, yaitu mampu memahami bakat, minat dan kemampuan serta tujuan yang jelas. Nah, di sini ketika kita menjadi seorang individu yang mengetahui minat dan bakat kita, otomatis kita akan mengetahui jalur-jalur di mana yang akan kita tuju. Khususnya perencanaan karir. Perencanaan karir itu sangat penting. Kita mulai dari misalnya kelas 10. Karena apa? Nanti di perkuliahan kalian tidak akan bingung lagi mau masuk ke perguruan yang mana, minat bakatnya kalian yang mana. Pengetahuan sikap, memiliki cita-cita yang jelas terhadap bidang pendidikan atau pekerjaan yang dicita-citakan. Nah, di sini sudah jelas. Tujuannya kalian apa? Bagaimana kalian menyikapi tujuan teman-teman tersebut? Contohnya di bidang pendidikan atau di bidang pekerjaan. Keterampilan, memiliki kemampuan mengelompokkan pekerjaan yang diminati sesuai bidangnya, serta menunjukkan cara-cara realistis untuk mencapai cita-cita. Nah, di sini teman-teman mampu atau dapat menentukan dan mengelompokkan pekerjaan yang diminati sesuai bakat dan minat sehingga tidak adanya miskomunikasi dengan orang-orang di lapangan. Bisa dipahami? Jika teman-teman sudah menentukan minat dan bakat, sudah mengetahui kemampuannya teman-teman, pokoknya perbaiki skill, minat, bakatnya kalian ada di mana. Peran, bakat, minat, dan kemampuan dalam karir. Yang pertama, bakat, perannya dalam karir, membantu individu memilih bidang yang sesuai dengan potensi alaminya, meningkatkan kemungkinan sukses dan kepuasan kerja, memudahkan adaptasi terhadap pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu. Yang kedua, minat, peran dalam karir, meningkatkan motivasi dan ketekunan dalam pekerjaan, mengurangi resiko stres akibat ketidaksesuaian antara pekerjaan dan preferensi pribadi. Nah, di sini ketika minat, bakat dan kemampuan karir itu telah sesuai dengan dirimu sendiri, kita bisa tentukan bahwa kamu di bidang pekerjaan ini tidak ada tekanan. Ada kan yang kerja di bawah tekanan, tertekan sekali karena dia tidak mampu kita garis bawahi di bakat minatnya dia. Jadi dia harus belajar lebih keras. Sedangkan ketika kamu bekerja dengan bakat minatmu, bisa dikatakan kamu menjalankan itu ya tenang-tenang saja, tidak ada tekanan. Pasti akan ada perbedaan. Contohnya di stres. Ketika kamu menyukai pekerjaanmu, kamu tidak ada stres. Tapi ketika kamu memikirkan bahwa pekerjaan itu jadi stres, banyak tekanannya. Ketiga, kemampuan, perannya dalam karir, menentukan seberapa efektif seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya, menjadi dasar bagi pengembangan keterampilan dan keahlian profesional, meningkatkan daya saing individu dalam dunia kerja. Nah, ketika kamu sudah memiliki minat, bakat, dan kemampuan karir, disinilah dilihat kamu bisa bersaing tidak dengan orang-orang di sana. Ketika kamu tidak mampu, nah di situ dilihat dia tidak mampu, berarti dia tidak bisa bersaing dengan orang-orang di sini. Bidang pekerjaan itu bisa jadi dia excel, karena masih banyak orang-orang yang berpotensi yang bisa masuk di pekerjaan tersebut. Pentingnya mengenali bakat, minat, dan kemampuan dalam perencanaan karir. Yang pertama, menentukan jalur karir yang tepat dengan mengenali bakat, minat, kemampuan seseorang dapat memilih karir yang sesuai dengan dan menghindari pekerjaan yang tidak cocok. Banyak kan yang bekerja itu tidak cocok dengan minat bakatnya? Ya.
kedua, meningkatkan kepuasan dan produktivitas kerja. Seseorang yang bekerja sesuai dengan minat dan kemampuannya cenderung lebih puas dan produktif. Nah, ketika kita sudah meningkatkan kepuasan dan produktif kerja, nah di sini tuh kita berbicara alurnya kita bekerja itu seperti apa. Ketika kita sudah mengatur semua paginya saya harus apa, saya harus mengerjakan apa. Ketika kita bekerja secara teratur, akan berbeda dengan yang hanya datang dan melakukan pekerjaan itu saja. Pasti ada perbedaan. Ketiga, mempermudah adaptasi dan perkembangan karir. Individu yang memahami bakat dan kemampuannya dapat lebih mudah mengembangkan potensi baru yang relevan dengan perkembangan industri. Nah, di sini ketika kamu sudah memahami bakat dan minatmu, kamu akan tahu apa yang terjadi di industri tersebut, seperti di bidang pekerjaan. Apa yang terjadi dan di situ kamu bisa, oh saya harus belajar ini untuk menambah kemampuan saya, sehingga saya bisa bersaing dengan orang-orang yang ada dalam tempat pekerjaan tersebut. Keempat, mengurangi resiko keputusan karir yang salah. Kesalahan dalam perencanaan karir dapat dicegah dengan evaluasi diri yang baik dan potensi yang dimiliki. Cara mengevaluasi diri itu banyak. Tentukan dulu apa bakat saya, apa minat saya sukanya apa sih. Mungkin orang-orang itu bilang, tidak ada bakat, tidak ada minat, tapi ketika kamu sudah berbicara dengan orang yang tepat, contohnya konselor, psikolog, nah di situ sudah dilihat apa bakat minatmu, ceritakan semua. Di situ tidak akan ada namanya kebocoran data, karena kami di situ memegang asas kerahasiaan. Jadi ketika ingin mengetahui minat bakatnya, cobalah evaluasi diri, contohnya tes minat bakat, mengevaluasi diri dengan cara mengetahui dulu, oh bisa bakat saya ini apa, yang saya sering alami itu apa, yang saya jalani itu apa, yang saya sukai. Bisa dimengerti? Cara mengenali bakat, minat, dan kemampuan untuk perencanaan karir. Yang pertama, self assessment atau evaluasi diri. Nah, di sini tuh ada tes minat bakat. Di sini tes minat bakat yang seperti teman-teman tadi isi semacam angket. Nah, di situ makanya saya tadi mengatakan isi dengan sejujur-jujurnya, karena lewat angket itu pula kami bisa melihat apa sih kebutuhan kamu, apa sih yang kamu inginkan dari angket tersebut. Kedua, eksplorasi dan pengalaman praktis. Contoh di sini kita mengikuti kursus yang bisa menunjang minat bakat dan kemampuan perencanaan karir kita. Misalnya kita ingin masuk di perguruan kan? Kita ingin masuk ke kedokteran, otomatis kita harus mengikuti atau belajar lebih supaya bisa lolos ke kedokteran. Ketiga, konsultasi dengan ahli atau mentor. Di sini bisa ke psikolog, bisa ke guru BK kalau di sekolah. Jangan takut dengan guru BK. Tidak diapa-apakan ini. Kalau di ruang BK, yang penting kamu tidak bermasalah, tidak sekalipun kamu bermasalah, kamu tidak diapa-apakan. Kamu akan ditanya secara baik-baik, apa yang kamu alami, bicara. Jangan takut. Guru BK itu terbuka. Jangan mengatakan guru BK itu polisi sekolah, tidak. Guru BK itu bisa jadi solusi untuk adik-adik yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau udah akan curhat, datang, tidak apa-apa. Kalau mau curhat tentang pendidikannya kalian, bisa tentang perencanaan karirnya kalian. Yang keempat, menganalisis tren atau peluang karir. Nah, di sini tuh melihat prospek kerjanya. Bakat minatnya kalian itu prospek kerjanya ada di mana? Peluang karirnya itu bagaimana? Nah, di situ diperlukan kemampuan adik-adik semua. Kemampuan adik-adik semua, baik skill, soft skillnya adik-adik, supaya adik-adik bisa bersaing nanti di industri atau di pendidikan lanjutan. Mungkin ini saja, ada yang
Jadi pertanyaan saya itu dua. Yang pertama, bagaimana caranya kita menentukan tujuan karir yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Terus yang kedua, menurut kakak apa strategi untuk menghadapi persaingan kerja setelah lulus? Oke, baik, saya akan menjawab. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menentukan tujuan karir yang sesuai dengan minat dan kemampuan? Oke, bagaimana cara menentukan tujuan karir yang sesuai dengan minat dan kemampuan? Nah, yang pertama itu adik-adik bisa mengevaluasi diri sendiri dulu. Contohnya bisa menulis apa yang kamu minati dan apa yang kamu inginkan. Contohnya, oh saya berbakat di sini, misalnya di bidang musik. Apa sih yang saya akan lakukan? Otomatis saya akan belajar musik. Contohnya juga saya ingin menjadi guru. Apa sih saya lakukan ketika saya ingin menjadi seorang guru? Contohnya melakukan pendekatan kepada siswa, berani berbicara di depan, bagaimana menyelesaikan masalah dengan siswa-siswa. Itu bisa adik pelajari di Google atau bisa langsung bertanya ke guru-guru. Misalnya kalau ingin menjadi kita bisa jadi seorang poluan misalnya, pasti harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ekstra kan? Apa yang kamu minati dari kegiatan-kegiatan ekstra tersebut? Setelah dilihat, oh saya ingin ini, yang saya minati ini, saya minati di poluan tersebut itu saya ingin menjadi aparat yang jujur. Saya harus mengembangkan fungsi saya apa? Saya harus berani bicara, jangan hanya diam. Oke? Terus yang kedua tadi pertanyaannya strategi menghadapi persaingan kerja. Nah, kebetulan saya juga belum kerja, tapi setelah magang dan mengikuti berbagai kegiatan, strategi itu video pekerjaannya. Contohnya kita harus beradaptasi dengan orang-orang di sekitar. Tidak banyak orang yang bisa terima kita secara langsung. Contohnya kita harus melakukan pendekatan, kenalan. Bisa jadi kita so asik sama senior-senior yang bisa di tempat kerja tersebut. Pasti ketika kamu baru muncul dan so asik misalnya, itu pasti orang ini akan kaget. Sangat kenal. Kenapa kok so asik sama saya? Pasti ada gitu toh? Pasti ada banyak pasti. Jadi kita harus beradaptasi dulu. Oh, bagaimana sih? Ya, bagaimana sih lingkungan tersebut? Kita harus beradaptasi dan apa sih yang harus saya kembangkan di sini? Bagaimana saya menyikapi hal tersebut? Contohnya, ketika saya sedang berinteraksi dengan orang-orang baru di tempat kerja tersebut, bisa jadi saya di situ diukur dari mulai cara saya berbicara, cara saya berinteraksi dengan teman-teman semua. Nah, disitulah dikembangkan soft skill-nya kalian atau skill yang kalian miliki. Contohnya berbicara, jangan takut. Apa ada juga ketika kamu sudah memiliki soft skill dan skill yang bagus, fokus saja ke pekerjaanmu. Jangan semua pekerjaan yang ada di ruangan itu atau di institusi itu kamu kerjakan. Itu bukan solusi. Fokus saja ke pekerjaan dan bagaimana cara menghargai orang lain, cara beradaptasi dengan orang-orang yang ada di tempat pekerjaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin. Di sini saya mau bertanya bagaimana caranya kita membedakan minat sama sekedar hobi sementara. Dan juga kalau misalnya saya punya banyak minat, bagaimana cara menentukan yang paling cocok untuk masa depan?
Dalam mengembangkan kemampuan agar sesuai dengan karir yang diinginkan. Oke, baik, saya akan jawab pertanyaan dari saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana cara membedakan minat dan hobi? Kalau hanya sekedar hobi, bisa dilakukan setiap hari. Contohnya, siapa di sini atlet bola? Amin. Suka bola kan? Minatnya kemana ibu? Olahraga. Ketika minatmu ke olahraga, kamu bisa menentukan hobimu yang mana. Contohnya tadi siapa? Alvin. Minatnya ke olahraga. Olahraga itu banyak kan? Bukan cuma sepak bola, bukan cuma atletik. Kan? Minatmu apa? Masya Allah. Minatnya yang terbesit yang sering kamu lakukan. Bernyanyi. Oke. Bernyanyi sebagai minat hobi. Suka genre kayak genre apa? Oh, berarti kamu belajar, berarti kamu hobinya bernyanyi kan? Bernyanyi. Terus ketika kamu sudah hobi bernyanyi, kamu berminat tidak di bidang itu? Tidak. Minatmu sesungguhnya apa? Berarti apa yang kamu lakukan setiap hari harus kamu evaluasi. Kita harus evaluasi. Bagaimana caranya? Oh, contohnya apa yang saya lakukan setiap hari? Misalnya berolahraga. Contohnya kalian berolahraga. Minat saya ini di olahraga. Hobi saya apa? Seperti tadi, sepak bola. Berarti minat saya dengan hobi saya itu sudah nyambung. Jika minat dengan hobi dijalani dengan sebaik-baiknya, imbang kan? Apapun yang kamu lakukan itu terasa ringan. Karena sudah nyambung, terukur kan? Minatmu apa, hobimu apa, kamu maunya kemana, bakatmu dan bakatmu ada di mana? Ketika minat, hobi dan bakat sudah nyambung, di situ akan terlihat perbedaannya, mana yang sudah bisa menentukan minat dan bakatnya dengan yang tidak tahu sama sekali minat dan bakatnya. Dan ketika tadi bilang kan minatku banyak, bisa dikembangkan, bisa. Tapi lihat yang mana sih yang lebih berpotensi di kamu, mana yang lebih bisa kamu imbangi dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari kamu yang bisa menunjang bakat dan minatmu sehingga bisa kamu ukur dengan perencanaan karir yang bisa. Terus pertanyaan bisa diterima? Bagaimana cara mengembangkan kemampuan agar sesuai dengan karir yang diinginkan? Pengembangan kemampuan itu tergantung dari individu masing-masing. Apa yang kamu sukai, kemampuan kamu apa? Misalnya kemampuan kamu itu bernyanyi. Bagaimana sih cara saya mengembangkan kemampuan saya agar sesuai dengan karir kan? Contohnya saya akan ikut apa yang cita-citamu? Garagawan. Apa cita-citamu? Seperti semua. Menjadi presiden. Apa nih? Cita-citamu apa? Cita-citamu kuat. Bagaimana mengembangkan kemampuan agar sesuai dengan karir? Berarti apa yang kamu akan lakukan ketika ingin
mendaftar menjadi seorang guru? Olahraga kan? Olahraga. Terus apa lagi? Belajar. Apa lagi? Bimbel. Nah, saya pikir adik ini sudah tahu jalur-jalur yang harus dilakukan ketika kita ingin mencapai cita-cita. Tinggal dikembangkan saja bagaimana mengondisikan dengan kamu sendiri. Bagaimana cara mengatur waktunya. Contohnya belajar, latihan kan? Latihan bagaimana cara mengatur dengan kondisi kamu sekarang kan kamu sedang sekolah, harus mengatur waktunya. Kan? Apalagi sekarang sudah kelas 12. Tidak lama lagi masuk ke perguruan tinggi. Membagikan format penilaian segera layanan informasi. Dengan selesainya adik-adik menulis format penilaian, maka berakhir pula layanan yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama.